untuk bagaimana bersih dari sampah. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pertama perkenalkan, nama saya Nadia dari Poltekkes Kemang Semarang dari Dewan Mahasiswa. Sebelumnya perkenal dulu Mas. Oh iya, Namanya siapa, Mas? saya Mujib. Boleh tanya-tanya seputar bisnisnya yang lagi dibangun ini? Oke, boleh banget. Untuk yang pertama boleh dijelaskan Mas, bisnis ini tentang apa? Bisnis ini lebih fokus ke pengolahan sampah ya, waste management gitu. Jadi perusahaan kami lebih fokus ke pengolahan sampah, khususnya kita pengolahan sampah organik, dan kita teknologinya bukan pakai composting manual atau seperti apa, kita menggunakan teknologi black soldier fly. Jadi kita manfaatin larvanya untuk makan sampah organik ini gitu. Ya, untuk ide bisnisnya itu dari mana Mas? Dulu 2018 saya mulai tahu, ibaratnya saya mulai aware ke dunia sampah dulu sebenarnya. Saya coba mulai milah sampah, ternyata 60% total sampah yang ada itu organik. Nah, organik ini kalau dikompos, awalnya saya ngompos gitu. Saya kompos, wah ini kok nggak jadi nih kalau dikompos kayak gini. Saya ada pengalaman ke luar negeri dulu, exchange kebetulan, Korea Selatan, dan sana pengolahan sampahnya sangat baik. Saya nggak pernah ngeliat sampah botol, sampah plastik berserakan gitu, apalagi sampai bau gitu. Lah, terus saya pelajarin ternyata ada loh menggunakan teknologi black soldier fly. Awalnya bener-bener pengen mengolah sampah. Tapi kan kalau kita kerja sosial tanpa ada kerja untuk pribadi nggak bakal jadi gitu. Akhirnya kita tata jadi bisnis di 2018. Bisa nggak sih ini jadi bisnis potensial atau enggak gitu, kita tata secara skema bisnisnya gitu. Kalau Green Prosanya sendiri unitnya itu memang ada 4 tempat. Ada 4 lokasi, ada di Sokaraja, kemudian ada di Sumbang, di sini sendiri, dan ada di Purbalingga gitu. Oke, untuk membangun bisnis Magot ini ada kerjasama nggak sama pihak lain gitu? Jelas, kita kerjasama dengan terutama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Pemda ya terutama. Pak Bupati dulu sempat ke sini bulan Februari, beliau sangat mendukung kegiatan kami gitu. Dan kita terima kasih support beliau-beliau gitu. Sehingga kita dapat supply sampah ini dari kota-kota, terutama kota Purwokerto, itu sampahnya masuk ke tempat kami. Dan prinsip bisnis kami itu sebenarnya kan yang sudah ada dari dinas itu kelompok swadaya masyarakat. Nah, kita tidak ngambil langsung sampahnya dibawa ke sini, tapi sampah ini kita berbagi dengan kelompok swadaya masyarakat itu. Oke, gitu. Untuk pertama kali membangun bisnis ini yang diperlukan alat-alatnya apa aja? Kalau yang jelas kalau misalnya kita mau bikin bisnis ini, apa aja yang kita butuhkan, yang jelas itu adalah pemilah sampah. Ketika kita pemilihan sampah manual akan susah. Nah, kami sendiri kebetulan sudah mengembangkan teknologi alat pemilah sampah. Jadi sampah itu nyampur, tapi ketika sudah masuk mesin kami otomatis akan terpilah nih. Sampah organiknya akan turun ke bawah dan sampah anorganik kayak plastik dan itu akan keluar otomatis. Gitu. Strategi bisnis sendiri apa Mas? Bisa lancar sampai sekarang sih? Iya, strategi bisnisnya kenapa sih kita lancar? Ya pertama dari supply. Supply kita benar-benar gratis dan kita bekerja sama dengan kelompok swadaya masyarakat tadi yang saya bilang. Jadi KSM ini adalah orang-orang yang peduli lingkungan di desa-desa mereka. Nah, mereka itu dikasih fasilitas pemilahan sampah sama desa. Tapi saat itu KSM bingung nih, sampah ini organiknya mau digimanain. Nah, prinsip kita kolaborasi. Ketika KSM ini mereka tetap mendapatkan sampah anorganik, mereka tetap mendapatkan tipping fee dari warga. Kita tidak mengambil sedikit pun, tapi kita membantu mereka mengolah sampah organik yang tiada batasnya. Mereka totalnya sekarang di beberapa KSM yang kita bina itu sehari kita sekarang udah bisa ngelola sampah 18 ton per hari. Yang kedua jelas di pengembangan produk atau pengembangan produk kita pengen tahu nih produk-produk apa aja sih di pasar yang memang potensial gitu. Nah, yang jelas di dunia digital kita manfaatin digital marketing secara maksimal gitu. Oke, untuk bisnis ini kan udah 4 tahun nih Mas, pasti ada kendala dong. Nah, bisa dijelaskan kendalanya apa aja? Untuk akhir-akhir ini kalau kendala kita adalah di mesin pengolahan, artinya mesin pasca panen dan yang lain. Agar apa? Agar kita bisa produksi meningkat. Jangan sampai kita punya target nih
Banyumas, Purwokerto, kita targetnya tahun ini bisa ngabisin sampah sampai 30 ton. Tapi ketika produksi larva kita meningkat, pupuk kita meningkat, dan teknologinya belum ada, nanti percuma gitu. Nah, kendala kita sebenarnya sampai hari ini adalah masih dalam proses pengembangan teknologi untuk pengeringan si maggot atau si pupuk menjadi pupuk ini secara efisien, lebih efisien lagi gitu. Ya, dengan kendala tersebut apakah sudah ada jalan keluarnya Mas untuk mengatasinya? Insya Allah per Februari besok atau ya selambat-lambatnya di Maret awal kita sudah punya teknologi pengeringan yang 1 jamnya itu bisa sampai 1 ton. Untuk modal awal sendiri nih, rinciannya apa dan berapa modalnya? Modal awal yang jelas kita bangunan, kemudian mesin. Saat itu kalau dibilang modalnya berapa, dulu memang belum besar. Kita masih bermodal kecil di bawah 10 juta. Tapi kalau untuk pengembangan seperti ini ya kita sudah pasti jelas investasinya besar. Karena banyak banget kebutuhan dari bangunan yang dulu mungkin ukurannya kayak ukuran 3x4. Kita prosesnya sekarang kan kita rata-rata satu bangunan aja yang kita miliki itu ukurannya 42 kali 20 gitu. Kalau untuk misal bahan-bahannya gitu kayak membeli larvanya atau membeli apanya itu butuh? Kalau waktu awal-awal ya saat itu fantastis banget. Pas itu kan awal-awal saya tahu maggot ini atau maggot BSF ini, dulu telurnya aja saya beli 1 gram itu 10.000. Ya bisa bayangin lah teman-teman, dulu saya beli 1 kilo berapa gitu. Nah, ya kan? Banyak ya Mas ya? Iya, nah itu kita buat siklus sendiri. Kalau kita beli terus, wah itu habis tekor itu. Selama 4 tahun ini udah berapa pekerjaan yang kerja di bisnis ini? Secara langsung yang terdampak atau yang bekerja dengan Green Prosa itu total ada 115 orang. Banyak ya? Iya, kurang lebih segitu. Kalau dihitung-hitung, kalau semisalkan 1 tahun nih, ada mendapat berapa keuntungan? Yang jelas gini, kita produksi sehari itu 3 kintal. Ya, 3 kintal maggot, kemudian pupuk itu sehari bisa sampai 9 kintal atau 1 ton gitu. Ya, kalau maggot kita jual hidup itu di harga 6.000, terus per kilo. Terus kalau pupuk kita memang sengaja pupuk ini kita jual murah karena biar petani pun dapat suplai pupuk yang berkualitas organik. Tapi nggak mahal, itu kita jual Rp500. Ya segitulah gambarannya. Berapa pendapatan kita dalam diakumulasikan aja gitu. Distribusinya itu kemana aja Mas biasanya? Dijualnya kemana aja? Distribusi kami untuk yang dried maggot ini kita total reseller itu ada 72. Paling banyak di Jabodetabek itu karena banyak banget penghobi ikan koi, penghobi burung, reptil dan yang lain kan banyak di sana. Tapi kalau secara jaringan kita sudah sampai Aceh, udah sampai Makassar. Kalau saya dari tahun 2003. Enggak, karena saya itu motivasi saya itu pengennya Banyumas bersih. Sudah 3 tahun itu bukannya saya itu ya. Kayak rasa nggak ada deh. Bukannya nggak ada ya Mas? Nggak ada, karena saya udah dari awal, dari sampah, saya udah seneng ini. Karena dari Pak Husen gitu. Last question nih Mas, ya kita kan dari jurusan kesehatan lingkungan, boleh dong disampaikan ke teman-teman kesehatan lingkungan nih, ada nggak pesan-pesan kalau semisal mahasiswa tuh ada yang pengen membangun bisnis ini gitu, pesan-pesannya apa Mas? Ya buat teman-teman semua ya yang pengen atau tertarik nih di dunia bisnis ini, jangan teman-teman melihat dari si maggot, nilai maggotnya ini, tapi kita lihat nilai yang lebih luas, yaitu nilai dari sampahnya. Kita prinsipnya bisnis ini, selama masih ada manusia pasti akan ada sampah.
dan selama akan ada sampah proses ini akan berjalan. Jadi dilihat teman-teman dari ujungnya. Jangan tahu-tahu saya pengen budidaya magotnya tapi teman-teman tidak melihat bahwa sumbernya ini dari mana. Kalau teman-teman sampai sumbernya itu beli ya sama saja gitu. Itunya tetap pusing gitu. Ya, nah tuh, buat teman-teman kesehatan lingkungan bisa banget ditonton video ini buat edukasi juga biar kedepannya tahu apa itu maggot ya kan? Iya. Nah, sekian aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.